Halo, perkenalkan nama saya Rian Nugraha dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nusa Putra dan ini rekan saya. Perkenalkan nama saya Hihin Nurhayati, mahasiswa Sistem Informasi, Universitas Nusa Putra. Kita langsung saja masuk ke materi kita yaitu analisis pembelajaran di masa pandemi COVID-19, literatur review. Pendahuluan, belajar adalah perubahan tingkah laku atau watak seseorang yang bersifat tetap sebagai hasil dari pengalaman dan latihan bukan karena proses pertumbuhan maupun kematangan. Pendidikan merupakan media untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, DW 2020. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, WHO memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat menyebabkan massa berkerumun. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan banyak mahasiswa di dalam kelas ditinjau ulang pelaksanaannya. Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran dapat tercermin dari prestasi belajar yang dicapai. Namun demikian bukan berarti bahwa siswa yang berprestasi kurang baik disebabkan oleh kemampuan siswa itu sendiri, tetapi banyak faktor lain yang ikut menentukan, misalnya, faktor lingkungan, fasilitas pelajaran, metode pengajaran, strategi belajar dan lain sebagainya. Banyak siswa yang kurang berhasil atau tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka kurang mengetahui cara-cara belajar yang efektif. Mereka kebanyakan hanya mencoba menghafal pelajaran, selama penanganan harus dilakukan dengan multidisiplin khususnya masalah mental termasuk pada remaja dalam mendapat pendidikan yang lebih baik, Holmes et al. 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama internet membuka peluang bagi pengembangan layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan. Pasca mewabahnya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut Electronic University, e-University, Puji Lestari, 2020. Sementara proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa belajar mandiri dan motivasinya meningkat. Namun, ada kelemahan pembelajaran daring mahasiswa tidak terawasi dengan baik selama proses pembelajaran daring. Lemah sinyal internet dan mahalnya biaya kuota menjadi tantangan tersendiri pembelajaran daring. Akan tetapi pembelajaran daring dapat menekan penyebaran COVID-19 di perguruan tinggi, Sadikin et al. 2020. Proses belajar dari rumah yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga semua pembelajaran dapat optimal. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai sektor terkait melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam PJJ, baik dari sisi regulasi, peningkatan kesiapan pendidik, serta perluasan jaringan dan akses sumber belajar, agar dapat berjalan secara efektif. Arifa, 2020. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian. Penggunaan metode pada penelitian ini adalah studi literatur review, yaitu suatu studi yang dilakukan untuk menganalisis dari literatur-literatur yang dipilih dari beberapa sumber sehingga menjadi kesimpulan dan menjadi ide baru. Jurnal yang digunakan dalam studi ini adalah jurnal-jurnal yang membahas mengenai topik dengan kata kunci yaitu remaja proses belajar delima di masa pandemi COVID-19. Penulisan sebanyak 29 tulisan artikel, yang terdiri dari 12 internasional dan 17 jurnal nasional setelah dilakukan seleksi sesuai kata kunci yang dianalisis 25 artikel, yang terdiri dari 8 artikel internasional dan 17 artikel nasional penelusuran dengan mempergunakan Google Scholar dan Science Direct dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif, pada periode Januari sampai Agustus tahun 2020. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, berdasarkan penelusuran jurnal atau artikel yang sudah kami lakukan baik internasional dengan kategori Q1 sampai dengan Q4 dan nasional Sinta 1 sampai Sinta 6 dengan kata kunci proses pembelajaran atau pendidikan pandemi COVID-19.
Kalau kita melihat dan membaca beberapa artikel internasional di luar negeri tentang pembelajaran di masa COVID-19, tidak jauh berbeda problematik yang ada di Indonesia dengan artikel yang kita baca di dalam negeri atau nasional yang sangat mendasar. Ditemukan ada kendala dari yang dihadapi adalah beradaptasi dengan kebiasaan baru pada proses pembelajaran baik pada tatanan rumah tangga, masyarakat sekolah, kampus dan tidak kalah menarik pihak pengambil kebijakan, sehingga proses belajar tersebut perlu menjadi perhatian kita semua dengan harapan tujuan pendidikan nasional dapat terlaksana dengan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang selaras dan seimbangan secara bio, psiko, sosial, spiritual. Kendala yang paling sering muncul selama pelaksanaan pembelajaran online yaitu paket internet yang tidak dimiliki mahasiswa, keterbatasan akses internet oleh dosen dan mahasiswa, banyaknya tugas dan belum terbiasanya dengan pembelajaran online. Dampak lain yang juga didapat dari penelusuran artikel tekanan psikologis sosial dan mental yang dirasakan oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan orang tua yang sangat pengaruh terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Kondisi seperti ini didukung pernyataan Arifah 2020. Proses belajar dari rumah yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga sebagian pembelajaran belum bisa optimal. Pembelajaran dalam jaringan memberikan tekanan psikologi siswa dan mahasiswa karena sebagian dari mahasiswa khawatir masa studi akan lebih panjang didukung dengan penelitian. Hasan dan Bau, 2020. Kondisi ini diperburuk dengan sering terjadi belum maksimal sinyal dan kuota mahasiswa. Media yang digunakan dalam pembelajaran online di perguruan tinggi Universitas Kristen Satya Wacana yaitu menggunakan aplikasi Zoom, Schoology, Edmodo, dan Google Classroom. Pratiwi, 2020. Situasi ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat yang sangat terpuruk di masa pandemi COVID-19. Pada sisi lain, pembelajaran dengan virtual juga memberikan manfaat yang sangat banyak baik secara internasional maupun nasional seperti meningkatkan motivasi belajar, kemandirian dalam menyelesaikan suatu proses pendidikan, dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus didukung dengan penelitian. Rahman, 2020. Dari hasil literatur review didapatkan hasil pengujiannya didapatkan bahwa belajar secara daring dengan Zoom dan WhatsApp hanya efektif bagi mata kuliah teori dan praktikum, sedangkan pada mata kuliah praktik dan mata kuliah lapangan perkuliahan secara online kurang efektif. Hermawan, 2020. Penelitian lain juga mengemukakan di mana guru lebih memposisikan diri sebagai subjek dan peserta didik sebagai objek yang hanya bisa menerima begitu saja perintah dari gurunya melalui pemberian tugas mandiri secara terus-menerus dengan sejumlah deadline pengumpulan akhir. Ulu et al. 2020. Kondisi seperti dilihat sisi positifnya mahasiswa menjadi lebih disiplin tapi tingkat stres dari mahasiswa dan orang tua pun perlu menjadi pertimbangan kita semua. Kesimpulannya, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan beradaptasi kebiasaan baru dengan berbagai cara untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik serta sesuai dengan tujuan kurikulum. Ditemukan kendala baik secara psikologi dan juga sosial di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Namun demikian tentu masih banyak juga ditemukan sisi positif dengan pembelajaran virtual tersebut seperti motivasi yang tinggi, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan kemandirian dalam memahami, serta menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen. Terima kasih kepada pihak Universitas Fort de Kock yang sudah memfasilitasi proses melakukan literatur review pada artikel ini.